Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini pasar kripto lagi rame banget dan kebetulan salah satu request dari kalian di community post adalah bahas tentang salah satu kasus yang lagi rame, yaitu Hotbit. Tanpa lama-lama langsung aja kita mulai videonya. Oke guys, jadi hari ini gue mau bahas tentang exchange yang lagi bermasalah nih, yaitu Hotbit, dan nanti gue bakal tambah sedikit pembahasan tentang Coinbase yang sekarang juga lagi bermasalah banget nih. Jadi yang pertama, kita ke topik utama dulu, yaitu Hotbit. Jadi buat kalian yang belum tahu, Hotbit ini salah satu exchange yang emang belum legal sih di Indonesia, tapi kebetulan emang para shitcoin players itu rame banget di exchange ini. Jadi kenapa gue bilang shitcoin players? Karena emang volume transaksinya masih relatif kecil, tapi emang token-token atau koin-koin di situ tuh ya rata-rata emang yang gimana ya gitu deh bisa dibilang. Terus juga banyak juga traders yang menggunakan exchange ini untuk perdagangan derivatif alias trading futures. Jadinya ya di Indonesia nggak awam-awam banget lah, tapi semenjak peraturan Bapepti emang agak berkurang sih. Tapi ya balik lagi, di seluruh dunia Hotbit ini masih terkenal, lumayan terkenal lah. Terus Hotbit ini adalah salah satu exchange yang sekarang base-nya atau pusatnya itu ada di Shanghai sama Taipei. Jadi emang exchange ya bisa dibilang dari Cina lah. Jadi exchange ini lumayan terkenal juga di dunia dan ada beberapa investor yang duitnya lumayan gede lah di sini. Maksud gue beberapa investor adalah whale di dunia kripto juga. Kabarnya sekarang lagi bermasalah nih si Hotbit ini karena ada kabar kalau misalnya Hotbit lagi pause atau memberhentikan seluruh aktivitas terkait exchange-nya. Jadi mulai dari withdrawals, terus juga trading, deposit, dan semuanya lah, intinya itu lagi pada berhenti. Kenapa berhenti? Karena ternyata ada semacam kegiatan kriminal yang terikat sama Hotbit nih. Jadi gue dapat informasi ini langsung dari pengumuman Hotbit, dimana Hotbit ngasih tahu kalau dia lagi memberhentikan seluruh kegiatan usahanya karena ada keterikatan antara mantan karyawannya dengan Hotbit yang intinya masuk ke kegiatan kriminal. Jadi katanya ada mantan karyawan Hotbit yang melakukan kegiatan aktivitas kriminal waktu dia masih menjabat atau masih bekerja di Hotbit. Nah, jadi karena ini ada kecurigaan dari pemerintah kalau misalnya Hotbit tuh ikut terikat juga dalam kegiatan ilegal ini, dan sekarang tuh makanya lagi diteliti sama pihak yang berwenang. Intinya dalam pengumuman tersebut nggak dikasih tahu siapa mantan karyawannya, terus juga dia ngelakuin kegiatan apa. Tapi yang dikasih tahu adalah mantan karyawan tersebut tuh udah keluar sejak April 2021. Jadinya emang udah agak lama, tapi karena baru ketahuan sekarang makanya baru diinvestigasi. Jadi mantan karyawan ini tuh punya jabatan yang lumayan tinggi, yaitu senior manager, dan katanya sekarang beberapa senior manager lain yang masih kerja di Hotbit itu ikut terikat juga nih sama investigasi ini. Makanya Hotbitnya sendiri dianggap melakukan suatu yang ya mencurigakan lah bisa dibilang, karena udah mepet-mepet ilegal. Terus sekarang katanya udah ada surat permintaan untuk senior manager sekarang yang masih kerja di Hotbit untuk datang ke pengadilan, dan kalau udah masuk ke pengadilan atau mendapatkan subpoena itu tuh kayak dapat surat yang intinya dia harus datang ke pengadilan, dan nanti di pengadilan dia harus memberikan pernyataan-pernyataan di bawah sumpah. Jadinya dia kalau bohong itu bisa masuk penjara. Terus juga kalau misalnya senior managers ini menolak untuk datang ke pengadilan, mereka juga bisa dihukum karena ini tuh dianggap suatu kewajiban untuk datang tuh ya harus datang banget lah, karena kalau nggak datang itu melanggar hukum. Jadinya sekarang ini semua masih dalam tahap investigasi, tapi seluruh kegiatan aktivitas usaha di Hotbit sendiri tuh lagi berhenti. Jadi ada 4 statement nih dari Hotbit sendiri yang menyatakan kalau sekarang perusahaannya tuh lagi berhenti seluruh kegiatan usaha. Jadi pernyataan pertama adalah kalau misalnya user udah buka limit order atau misalnya order di harga tertentu tapi belum kena, itu tuh katanya bakal di cancel semua, dan intinya untuk menghilangkan kemungkinan adanya kerugian ya transaksi itu kalau misalnya udah mau dieksekusi ya bakal di cancel semua lah. Terus yang kedua katanya misal kalau ada posisi yang masih floating alias yang udah terlanjur kena tuh si limit ordernya, nanti tuh posisi-posisi tersebut akan dicairkan otomatis langsung dan masuk ke rekening mereka. Nah terus misalnya ada produk investasi lain yang dibeli di Hotbit kayak misalnya reksadana kripto yang tersedia juga di Hotbit, itu tuh nanti bakal dicairin juga, dan pendapatannya itu akan tetap dibagikan secara normal tapi secara bertahap karena sekarang dananya lagi dibekuin nih sama pemerintah. Jadinya gue juga nggak tahu gimana bakal dibagiinnya karena dibekuin, tapi kayaknya bakal pelan-pelan. Terus yang terakhir, Hotbit juga ngasih tahu ke para penggunanya kalau misalnya mereka akan mendapatkan kompensasi atas ketidaknyamanan ini. Nah sampai sekarang belum tahu nih bakal dapat apa kompensasinya, apakah mereka akan diganti rugi kalau misalnya ada posisi yang loss tiba-tiba dicairin, atau misalnya akan dikasih bonus, atau misalnya hal lain lah dikasih kripto gratis. Nah itu belum dikasih tahu. Jadi intinya masih harus nunggu lah untuk sekarang karena dia ngomong sendiri please wait patiently. Nah kalau terkait Hotbit sebenarnya gitu aja sih, tapi sekarang yang juga lagi rame itu adalah Coinbase guys. Jadi buat kalian yang belum tahu, Coinbase ini adalah top 3 exchange di dunia kripto yang emang volume transaksinya tuh lumayan besar banget lah, karena banyak banget whale Amerika yang transaksi pakai Coinbase. Jadi sekarang
sadly Coinbase lagi bermasalah karena ada 3 masalah nih, 3 tuntutan hukum yang datang langsung dari pemerintah Amerika sama dari shareholders alias pemegang saham Coinbase. Jadi kan buat kalian yang belum tahu, Coinbase ini adalah perusahaan publik di Amerika. Jadinya surat kepemilikannya atau surat sahamnya itu udah beredar di publik, alias semua investor di dunia, masyarakat retail atau institusional itu bisa membeli kepemilikan terhadap Coinbase. Jadi sekarang ada 3 tuntutan guys. Yang pertama datang dari SEC. Nah, buat kalian yang belum tahu, SEC itu adalah Securities and Exchange Commission. Jadi kayak OJK-nya Amerika lah, atau Otoritas Jasa Keuangannya Amerika, lembaga pengawas keuangannya lah bisa dibilang. Jadi buat kalian yang familiar sama kasusnya Ripple atau XRP, itu tuh ini orangnya sama SEC yang sama. Jadi emang di tahun ini SEC lagi pada ngejar proyek-proyek kripto dan juga exchange kripto yang dianggap kayak agak-agak fishy atau mencurigakan lah bisa dibilang. Terus ternyata abis diteliti lebih dalam lagi, SEC tuh baru aja bikin 2 tuntutan terhadap Coinbase. Yang pertama ini sebenarnya udah agak lama, tapi ini baru ditelusuri karena mendapatkan informasi langsung dari Twitter ternyata. Jadi ada satu analis on-chain yang ngasih tahu kalau misalnya ada satu wallet Ethereum yang membeli sebuah token pas sebelum token ini mau listing di Coinbase. Pas banget 24 jam sebelum ini listing di Coinbase. Terus habis ditelusuri, ternyata wallet ini tuh punya salah satu karyawan di Coinbase. Jadinya dianggap ini melakukan insider trading. Jadi sekarang katanya tuh udah diketahui ini siapa, dan tokoh utamanya bernama Ishan Wahi. Umurnya 32 tahun dan dia katanya adalah mantan product manager di Coinbase yang bertanggung jawab untuk mengurus listing-listing dan ya Coinbase ini sendirilah. Jadi emang si Ishan Wahi ini katanya udah mengajak beberapa orang untuk melakukan insider trading juga, termasuk adiknya atau kakaknya, pokoknya di nulisnya brothernya namanya Nikhil Wahi. Jadi kedua orang ini udah masuk ke pengadilan dan katanya si Nikhil Wahi sama Ishan Wahi ini tuh ngaku kalau misalnya mereka nggak bersalah. Jadi pas mereka udah diminta pernyataannya di bawah sumpah di pengadilan, mereka ngomong kalau misalnya mereka nggak bersalah karena katanya yang mereka lakukan itu bukan berdasarkan informasi insider atau bukan berdasarkan ya kecurangan lah bisa dibilang. Jadi sekarang pernyataan terakhirnya tuh mereka nggak bersalah kalau misalnya pembelaan dari mereka, tapi ini kasusnya tuh belum selesai karena masih terus berlanjut di pengadilan Amerika. Jadi untuk saat ini satu kasus yang bergantung adalah itu insider trading. Jadi intinya buat kalian yang belum tahu, insider trading itu adalah trading berdasarkan informasi insider atau informasi yang cuma bisa didapatkan oleh beberapa pihak doang untuk memanipulasi pasar lah bisa dibilang. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini adalah satu kasus pertama yang merupakan kasus insider trading di dunia kripto. Pasti kalian agak-agak penasaran kan, karena insider trading sebenarnya agak-agak ya mencurigakan dan emang bisa dibilang sering kejadian di kripto karena balik lagi kripto dunia yang decentralized. Tapi ini tuh pertama yang menyangkut exchange yang emang udah legal di bawah pemerintah Amerika. Jadinya itu tadi yang gue bilang emang udah agak sering itu ya karena insider dan kalau kalian bisa track blockchain itu pasti kelihatan banget lah, banyak yang tiba-tiba jual, tiba-tiba beli. Apalagi market manipulation yang whale-nya gede-gede itu banyak banget, terutama shitcoin atau kripto yang kapitalisasi pasarnya rendah. Jadinya tapi ini tuh kasus pertama yang menyangkut exchange legal, dan exchange legalnya sayangnya adalah Coinbase yang gede banget. Nah itu kasus pertama. Kalau misalnya kasus kedua, ini tuh datang dari shareholders atau pemilik saham Coinbase. Jadi pemilik saham Coinbase itu katanya lagi nuntut Coinbase karena memberikan informasi yang salah dan menutup-nutupi informasi alias nggak sepenuhnya transparan. Jadi informasi yang dituntut ini tuh terkait emang pernyataan yang udah lama banget yang pernah kita bahas juga di sekitar 10 Mei 2022. Itu tuh intinya ngomongin kalau misalnya ada pernyataan dalam klausal Coinbase untuk usernya kalau misalnya Coinbase bangkrut, nanti tuh dana dari usernya atau penggunanya itu bisa dipakai buat kredit alias utang. Jadinya kalau misalnya ada terjadi kebangkrutan, mereka bisa pakai duit nasabahnya untuk ya restrukturisasi lah bisa dibilang. Jadi kayak bank. Nah ini kan sebenarnya nggak terlalu transparan dan ternyata banyak orang yang baru tahu nih, walaupun emang Coinbase udah lumayan lama bergeraknya. Jadinya ini emang sekarang masih banyak orang yang kesal, jadinya dituntut lagi dan kasus tuntutan ini masih terus berjalan. Karena dianggap Coinbase itu nggak transparan dan juga nggak sepenuhnya jujur. Terus mereka juga nggak dianggap transparan dalam proses listingnya, yaitu mereka dianggap listing token atau kripto atau aset apapun semena-mena tanpa melakukan proses screening yang baik. Jadinya mereka dianggap melakukan listing terhadap unregistered securities atau tokenized asset atau tokenized security alias tokenized saham yang dianggap ilegal. Jadi pas tuntutan pertama dari pemegang sahamnya, saham Coinbase ini tuh turun sekitar 26,4%. Terus abis ada tuntutan kurangnya screening dalam listing coin atau token atau semua aset yang ada di Coinbase, itu tuh sahamnya turun lagi sekitar 21%. Makanya emang sekarang saham Coinbase lagi lumayan hancur banget. Dan kalian bisa tahu karena sekarang ada 3 tuntutan. Nah ini tuntutan yang kedua, dan yang terakhir ini masih nyambung sama dianggapnya mereka tidak thorough atau tidak teliti dalam proses screeningnya. Jadi tuntutan yang ketiga datang juga dari SEC, di mana SEC sekarang lagi investigasi terhadap proses listing yang tadi yang dianggap screeningnya nggak bagus. Terus yang kedua adalah proses staking mereka.
Jadi kan Coinbase ini exchange yang gede dan mereka punya staking program juga di mana kalian bisa deposit terus nanti bisa dapat passive income karena duitnya tuh dikelola lah sama Coinbase. Nah ini katanya dianggap melakukan suatu yang nggak legal juga, nggak sepenuhnya legal lah bisa dibilang karena ada beberapa peraturan yang dilanggar. Makanya sekarang lagi diteliti juga dan intinya sekarang banyak pejabat-pejabatnya Coinbase yang lagi kena subpoena tadi atau kewajiban untuk datang ke pengadilan untuk memberikan testimoni yang jujur. Terus yang terakhir mereka juga lagi dapat kabar buruk karena katanya sekarang Coinbase di kuartal kedua tahun 2022 itu lagi mengalami kerugian sekitar 1,1 miliar US dollar. Jadi mereka tuh dapat pendapatan sekitar 803 juta US dollar di kuartal kedua. Tapi dalam pendapatan tersebut mereka nggak untung, malah mereka rugi. Ruginya itu sekitar 1,1 miliar US dollar dan ini menambah sentimen negatif terhadap sahamnya Coinbase dan juga Coinbase itu sendiri. Tapi dalam kabar-kabar negatif ini ada satu kabar positif yaitu Coinbase sudah kerjasama dengan BlackRock. Jadi buat kalian yang belum tahu BlackRock ini tuh adalah hedge fund terbesar di dunia keuangan. Jadi emang aset yang di-manage sama dia tuh gede banget dan katanya dia tuh emang bisa ya kalau ngeluarin duit yang lebih banyak alokasinya kepada kripto itu tuh bisa bikin harga mayoritas kripto naik. Tapi itu balik lagi belum diteliti lebih dalam karena emang sebenarnya BlackRock tuh cuma meminta Coinbase untuk kayak kalau misalnya ada kliennya BlackRock yang pengen invest di kripto, mereka pakai walletnya dari Coinbase. Jadinya intinya cuma kayak payment gateway doang atau tumpang lewat doang lah sama Coinbase. Sampai sekarang masih belum diketahui BlackRock mau alokasi berapa dari portfolio kliennya ke kripto. Tapi katanya ada rumor kalau misalnya BlackRock investasi sekitar 5% dari portfolionya ke Bitcoin, itu harga Bitcoin bisa naik sampai 773.000 US dollar. Alias bisa naik signifikan dari harganya sekarang yang ada di sekitar 20 ribuan US dollar. Sampai sekarang ini semua masih angan-angan karena ya belum diketahui nih BlackRock mau alokasi berapa dan sampai sekarang kerjasama dengan Coinbase tuh masih ya cuma numpang lewat doang lah untuk masuk ke dunia kripto. Jadi ya seperti kalian lihat sendiri sekarang exchange banyak yang lagi bermasalah pun juga ditambah katanya SEC lagi meneliti 40 exchange lainnya terkait kripto. Jadinya banyak exchange yang sedang bermasalah, tapi sekarang pasar kripto kok positif, banyak yang bingung nih. Nah jadi sekalian recap aja, kemarin tuh sekitar jam setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat itu ada data inflasi, di mana inflasi Amerika itu katanya turun dari 9,1% jadi 8,5%. Nah makanya dengan inflasi yang turun, daya beli masyarakat dianggap ya mulai naik lagi lah, karena kalau inflasinya turun berarti nilai dolar tuh naik kembali. Terus ya kalau inflasi turun berarti harga barang-barang itu mulai turun lagi harusnya. Terus karena harga barang turun berarti daya beli masyarakat mulai naik kembali. Dan dengan naiknya daya beli masyarakat harusnya kemampuan investasi juga naik lagi. Makanya orang-orang pada positif kalau misalnya orang-orang pada bisa beli aset beresiko lagi kayak kripto. Tapi balik lagi nih guys, ini belum tentu bertahan dalam jangka panjang karena ini masih semacam sentimen jangka pendek lah. Soalnya selama kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal belum sejalan sama kebijakan bank sentral atau kebijakan moneter, harusnya sih ya inflasi bakal belum turun secara signifikan. Jadinya kita lihat nih apakah ini akan terus turun per bulannya angka inflasi atau enggak. Kalau misalnya enggak ya berarti kita masih akan terus sideways. Kalau misalnya iya ada kemungkinan kita akan mendapatkan buluran lebih cepat dari prediksi orang-orang sebelumnya yaitu siklus 4 tahunan. Tapi balik lagi gue bukan dukun dan ini pandangan gue pribadi, jadinya bukan saran untuk investasi atau trading kripto. Oke deh guys, gitu aja update dari gue. Tapi seperti biasa sebelum gue tutup video ini gue mau promosi dulu. Jadi gue mau promosi acara kita yaitu CoinVest Asia yang akan dilaksanakan di Bali pada 25-26 Agustus 2022. Buat kalian yang belum tahu ini acaranya intinya tuh bakal kayak seminar tapi nggak kayak seminar karena kita dengerin orang ngomong dan orang-orangnya ini adalah pelaku pasar kripto internasional yang namanya udah gede banget lah. Tapi nggak kayak seminar biasa, kita nggak cuma dengerin doang karena abis dia ngomong kita bisa ngobrol juga sama mereka karena ini acara networking juga. Jadi buat kalian yang tertarik, ini ada nama-nama besar kayak Solana, BNB Chain, Animoca Brands, Consensys, Crypto.com, bahkan Coinbase juga kayaknya mau datang. Jadinya langsung aja guys, mampir kalau mau ngobrol sama mereka, langsung beli tiketnya dan see you at CoinVest Asia. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja mampir ke websitenya coinvest.asia dan nanti di sana gue juga bakal ngadain surprise sendiri yaitu bagi-bagi duit. Jadi kalau kalian tertarik, siapa tahu bisa balik modal dari tiketnya, langsung aja guys, mampir ke coinvest.asia. Oke deh guys, gitu aja update dari gue. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi, kalau misalnya ada yang kurang juga mohon ditambahin di kolom komentar. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, semua bisa kripto.